Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan ujian tengah semester masa kuliah lingkungan bisnis tahun 2025 dengan tema Dunia Semakin Tidak Jelas Arah untuk Memenangkan Persaingan Global, Kebijakan Tarif Impor-Ekspor Amerika Serikat dan Implikasinya ke Indonesia. Langsung saja kita ke materi. Politik. Analisisnya adalah kebijakan tarif ekspor-impor oleh Amerika Serikat dapat menciptakan ketegangan diplomatik jika dirasa merugikan mitra dagang seperti Indonesia. Kenaikan tarif bisa mempersempit pasar ekspor Indonesia, memicu ketidakpuasan publik dan tekanan terhadap pemerintah, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas politik dalam negeri. Langkah-langkah yang bisa diambil diantaranya: 1. Diplomasi ekonomi proaktif. Indonesia perlu memperkuat kerjasama bilateral dan regionalnya, seperti memperluas akses pasar melalui Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA dan Forum G20 maupun APEC. Kebijakan netral aktif. Indonesia bisa memainkan peran sebagai jembatan antar negara maju dan berkembang dalam forum seperti WTO dan APEC. Kemudian slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Wahyu Damar Wiguna. Selanjutnya, sektor ekonomi. Analisanya adalah tarif tinggi oleh Amerika Serikat mengurangi daya saing produk ekspor Indonesia. Misalnya pada sektor tekstil, karet, atau alas kaki. Ini dapat menekankan pendapatan devisa, menurunkan PDB, serta menyebabkan pengurangan lapangan kerja di sektor ekspor. Strategi ekonomi yang dapat diambil, salah satunya adalah hilirisasi industri. Mengembangkan industri berbasis sumber daya alam, contohnya nikel menjadi baterai EV untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya, insentif investasi. Mempermudah perizinan, reformasi perpajakan, dan dukungan logistik untuk menarik FDI, Foreign Direct Investment. Selanjutnya, peningkatan SDM, fokus pada vokasi dan pelatihan industri agar tenaga kerja siap menghadapi industri 4.0. Selanjutnya, industri 4.0 merupakan modernisasi industri manufaktur agar lebih efisien dan kompetitif melalui otomasi dan digitalisasi. Selanjutnya, sektor sosial. Analisanya, kebijakan tarif dapat menyebabkan PHK di sektor ekspor, naiknya harga barang impor, dan menurunnya daya beli masyarakat. Ini memperbesar kesenjangan sosial dan menurunkan kesejahteraan masyarakat kelas menengah ke bawah. Program sosial yang dapat diambil, salah satunya padat karya tunai, merupakan proyek infrastruktur berbasis tenaga kerja lokal untuk menyerap pengangguran. Selanjutnya, dukungan untuk UMKM terdampak, memberikan pelatihan, digitalisasi, dan pemasaran ke pasar domestik. Selanjutnya, perluasan jaminan sosial, BPJS ketenagakerjaan, dan subsidi kesehatan untuk kelompok yang rentan. Dan yang terakhir adalah inklusi keuangan, yaitu memperluas akses ke layanan keuangan dan pinjaman mikro dengan bunga yang rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya teknologi. Analisanya adalah tarif tinggi Amerika Serikat bisa membatasi akses Indonesia terhadap komponen teknologi dan perangkat keras yang penting, misal chip dan mesin industri. Hal ini menghambat inovasi dan proses manufaktur berbasis teknologi. Kemudian langkah pengembangan teknologi. Yang pertama, penguatan R&D lokal, yaitu mengalokasikan minimal 1% dari PDB untuk riset, membentuk kolaborasi antar universitas, industri, dan pemerintah. Yang kedua, insentif startup teknologi, yaitu berikan tax holiday, kemudahan pendanaan, dan regulasi yang mendukung inovasi. Yang ketiga, transfer teknologi, yaitu mewajibkan investor asing untuk alih teknologi dalam proyek strategis. Yang keempat, digitalisasi UMKM, yaitu promosikan adopsi platform digital untuk penetrasi pasar dan efisiensi produksi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang lingkungan, analisis.
Tarif AS dapat mendorong negara berkembang untuk meningkatkan ekspor berbasis eksploitasi sumber daya, misalnya adalah batu bara dan sawit. Beresiko meningkatkan deforestasi dan polusi. Solusi integratif. Yang pertama adalah ekonomi hijau. Promosikan industri berkelanjutan seperti energi terbarukan, produk hijau, dan ekowisata. Yang kedua adalah carbon pricing dan pajak emisi. Terapkan mekanisme pasar untuk mendorong industri mengurangi emisi. Yang ketiga adalah green bond and investasi hijau. Ajak investor untuk mendanai proyek hijau. Yang keempat adalah kawasan industri hijau. Bangun kawasan industri rendah karbon dan hemat energi. Contohnya adalah kawasan industri Batang. Baik, saya lanjutkan. Legal hukum. Kebijakan tarif AS dapat bertentangan dengan prinsip WOT atau non-diskriminasi dan perdagangan bebas. Jika diskriminatif, Indonesia bisa menuntut melalui jalur hukum internasional. Legal hukum. Yang pertama, banding ke WOT. Bila tarif melanggar perjanjian dagang multilateral, Indonesia dapat menggugat di WOT, Dispute Settlement Body. Yang kedua, perjanjian bilateral yang mengikat. Menggunakan trade agreement dengan klausul penyelesaian sengketa. Yang ketiga, perlindungan produk lokal. Gunakan hukum anti-dumping dan safeguard untuk melindungi industri nasional dari kerugian. Yang keempat dan yang terakhir, peran ASEAN dan G20. Dorong solidaritas negara berkembang untuk menentang kebijakan proteksionis yang tidak adil. Baik, terima kasih. Sekian studi kasus tentang analisa kebijakan tarif ekspor impor Amerika Serikat dan implementasinya ke Indonesia dan metode pastel. Kami ucapkan terima kasih.